adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi sama kakak di hari minggu yang berbahagia ini. Sekarang kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Kita sapa adik-adiknya ya bang. Iya Kalau dong, kakak Kak. bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sekolah minggu harus menjawab, bahagia selalu. Kita mulai ya bang. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Bahagia selalu. Iya adik-adik. Adik-adik lihat nggak ada yang berbeda di hari ini? Ayo, apa ayo? Abang-abang tahu nggak apa yang berbeda sama kita hari ini, Bang? Tahu dong. Kita kenapa ya, Bang? Kita pakai ini apa namanya, Bang? Ini untuk peringatan hari apa, ayo? Hari Pentakosta. Pentakosta. Iya, kita memperingati hari Pentakosta. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Kakak undang adik-adik sekolah minggu kita untuk berdiri. Ayo berdiri yang semangat. Kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakkan tangannya. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kelihatannya sih belum terlalu semangat tadi ya. Kita mau nyanyi lagi kan, Bang? Iya dong, Kak. Iya, kita mau nyanyi lagu apa, Bang? Yesus itulah satu-satunya. Oke, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya dengan semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Iya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Kakak harap adik-adik dapat duduk dengan tenang. Dipersiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, tidak lupa mempersiapkan hati dan pikirannya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa mempersiapkan persembahan. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa
Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam Tita ke-6 dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Mei tertulis di dalam Titus pasal yang 3 ayat yang ke-5. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan pada minggu hari ini tertulis dari kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Adik-adik yang kami kasihi, sekali lagi Amang mengucapkan, silahkan dijawab di rumah ya. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta, Amang. Baik, hari ini disebut Hari Pentakosta. Ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, dan ini juga adalah hari turunnya Roh Kudus. Kita pada minggu ini memperingati turunnya Roh Kudus. Itu sebabnya tadi guru-gurunya, Inang Sintua, Amang Pendeta, di kepalanya ada ini dibuat. Ini adalah simbol lidah api. Jadi kan ceritanya waktu turun Roh Kudus itu disebutkan ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus itu turun hinggap di atas kepala seluruh murid-murid dalam rupa lidah api. Seperti yang di kepala Amang ini. Jadi Roh Tuhan itu hinggap di atas kepala semua murid-murid itu dalam bentuk lidah api. Ya, pasti adik-adik pernah melihat api ya, dan melihat lidah api. Ya, kira-kira beginilah dia warnanya. Khusus untuk hari ini, adik-adik Amang tambahi tugas, tapi dapat poin. Kalau minggu ini, kalau adik-adik nanti mengirimkan kuis hari ini, disertai dengan foto yang menggunakan topi seperti ini, maka poinmu ditambah 1. Jadi kalau poinmu hari ini 1 untuk kuis, dengan menggunakan seperti ini berfoto, jadi poinmu 2 untuk minggu ini. Bagi yang pakai topi yang seperti ini, tambah poinnya ya. Jadi nanti kami tunggu itu dikirimkan sama seperti biasa, seperti pengiriman kuis-kuismu. Baik, adik-adik, dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, ketika murid-murid sedang berkumpul di Yerusalem, disebutkan tiba-tiba dari atas itu suara menggelegar dan ada lidah api hinggap di atas murid-murid. Setelah lidah api ini hinggap di atas murid-murid,
Sebentar pada waktu itu semua murid-murid bisa berbahasa asing. Pada waktu itu kota Yerusalem itu ramai untuk merayakan Pentakosta. Jadi ada orang dari berbagai daerah datang ke situ. Mereka mendengar murid-murid ini berbicara dan mereka mengerti apa yang mereka ucapkan dalam bahasa mereka. Jadi semua murid-murid itu berbahasa, ini disebut dengan bahasa roh. Dalam bahasa mereka itu mereka membicarakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam dunia ini. Karena mereka demikian, orang banyak mengira murid-murid itu sedang mabuk. Udah mabuk orang ini ngomong tak apa dibilangi, kata mereka. Nah, mendengar omongan orang itulah Petrus dan murid-murid itu bangkit berdiri. Bagaimana ceritanya? Kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan membacanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam cerita itu tadi, karena orang banyak bilang kalian sedang mabuk, Petrus bangkit berdiri dan ke-11 muridnya. Dia berkata, "Kami tidak mabuk." Karena pada waktu itu masih pukul 9 pagi. Jadi nggak mungkin mabuk. Kapan mereka minum anggurnya? Kan nggak mungkin minumnya malamnya, pagi-paginya baru mabuk. Nah, Petrus bilang, "Kami tidak sedang mabuk, ini masih pukul 9. Kami sedang mendapat curahan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang membuat mereka dapat berkata-kata dengan bahasa asing, dan bahasa itu diketahui oleh orang banyak." Adik-adik, pada Minggu Pentakosta ini kita mau melihat ada beberapa hal penting untuk kita ketahui dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Jadi itu bukan roh halus, bukan roh nenek moyang, bukan roh opungmu yang sudah meninggal, tapi Roh Kudus itu adalah roh Allah dan roh Yesus Kristus sesuai dengan yang dijanjikannya. Yesus pergi, dia tidak ada lagi di bumi ini secara daging seperti kita ini, tapi dia menjanjikan akan mendatangkan roh, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah roh Allah. Roh itulah yang menuntun kehidupan kita sekarang. Kalau dulu Yesus secara manusia, secara daging menuntun orang banyak ke jalan yang benar, kalau sekarang karena Yesus secara daging tidak ada lagi, Roh Tuhan itulah, Roh Kudus itulah yang menuntunmu untuk berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Roh Kudus ini jugalah yang menghibur kita. Ingat waktu Yesus masih hidup di bumi ini,
Orang yang berduka, orang yang sakit, Yesus yang menghiburnya. Sekarang Yesus tidak ada lagi secara jasmani, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dialah yang menghiburmu, dialah yang menghiburku, dia yang menghibur semua yang ada di bumi ini. Kemudian Roh Kudus Tuhan itu jugalah yang memelihara kita. Roh Kudus itu jugalah yang memampukan kita untuk mengetahui firman Tuhan dan untuk percaya kepada Tuhan Allah kita. Maka ingat, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika disebut Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua. Tanpa terkecuali ke semua orang dicurahkan Roh Kudusnya. Kepada laki-laki dan kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada teruna-teruna, kepada hamba-hamba, kepada semua orang tanpa terkecuali Allah mencurahkan rohnya. Hanya sekarang yang perlu kita harus membuka hati kita supaya Roh Kudus itu masuk ke dalam hatimu. Roh Tuhan itu tinggal di tempat hatimu. Roh Kudus itu berkuasa di dalam dirimu. Maka adik-adik, tugas kita sekarang, bukalah hatimu, biarkan roh itu tinggal dan berkuasa di dalam hatimu. Karena sekali lagi tadi Amang sebutkan, hanya Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita, yang bisa menuntun kita, menghibur kita, dan memelihara kehidupan kita. Maka jangan lagi tunggu besok, sekarang buka hatimu. Biarkan Roh Kudus bilang, Roh Kudus, engkaulah yang tinggal dalam hatiku, engkaulah yang berkuasa dalam diriku. Kalau Roh Kudus yang kau biarkan berkuasa dalam hatimu, ingat Galatia 5, buah roh. Berarti harus hidup dalam kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sudah membiarkan Roh Kudus menguasai dirinya, dia akan hidup dalam kasih, dalam sukacita, dia penyabar, dia murah hati, dia baik, dia setia, dia lemah lembut, tidak kasar-kasar, tidak membentak-bentak orang tuanya, dan disebutkan dia anak yang mampu menguasai dirinya. Maka sekali lagi, biarkan Roh Kudus yang berkuasa dalam dirimu, karena Roh Kudus itu dicurahkan Allah kepada semua orang. Yang ketiga, ini yang terakhir, anak-anak disebutkan harus turut bernubuat. Bernubuat artinya mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka tidak hanya orang tua, disebutkan tadi anak-anak harus bernubuat. Adik-adik semua yang masih anak-anak harus ikut bernubuat. Ikut bernubuat artinya ikut mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam dunia ini. Mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau kita bercakap-cakap, pasti kita menggunakan salah Amang. Apa ya digunakan untuk bercakap-cakap? Mulut. Kita bercakap-cakap menggunakan mulut. Pakailah mulutmu untuk mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau selama ini mulut ini adik-adik pakai untuk perkataan-perkataan kotor, jangan lagi. Ingat, mulut ini harus dipakai untuk mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang ada di bumi ini. Berarti dari mulut kita ini akan keluar kata-kata kasih, kata-kata yang mendatangkan sukacita, kata-kata yang menunjukkan kesabaran, kata-kata yang menunjukkan penguasaan diri, dan lain sebagainya. Pokoknya mulut ini harus kita pakai untuk mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan ketiga hal inilah yang perlu adik-adik hidupi, yang perlu kita hidupi dalam perayaan hari Pentakosta ini. Ingat, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri.
Roh Kudus dicurahkan kepada semua tanpa terkecuali. Buka hatimu dan biarkan roh yang tinggal berkuasa dalam hatimu. Dan yang ketiga, adik-adik, anak-anak semua dipanggil untuk bernubuat, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka pakailah mulut yang Tuhan berikan itu untuk mempercakapkan, untuk berkata-kata kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, atas kasih karunia-Mu telah mencurahkan Roh Kudus ke bumi ini. Maka Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau tetap ada bersama kami, karena Roh Kudus-Mu telah Engkau curahkan di dunia ini. Tuhan, Roh-Mu lah yang menuntun kami, Roh-Mu lah yang menghibur kami, Roh-Mu lah yang memelihara dan memampukan kami untuk berlaku sesuai dengan kehendak-Mu di dunia ini. Roh-Mu Engkau curahkan kepada semua tanpa terkecuali. Maka ajarlah kami anak-anak-Mu supaya kami membuka hati kami, membiarkan Roh-Mu berkuasa di dalam diri kami. Dan biarlah mulut yang telah Engkau anugerahkan ini kami pakai untuk mempercakapkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Hamang Pendeta. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya, jangan dilipat-lipat, jangan diremuk-remuk. Kita berikan dengan jujur ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang maha kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pentakosta adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, pertanyaan kuis kita hari ini adalah apa tema ibadah hari ini?